Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita surah Al-Anbiya ayat 7. Surah Al-Anbiya ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau, yakni wahai Muhammad, illa rijalan, kecuali lelaki-lelaki, nuhi ilaihim, kami mewahyukan kepada mereka. Fas'alu ahlal dzikri, maka bertanyalah kepada ahlu dzikri, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am, dan tidaklah kami menjadikan mereka jasadan, berupa jasad yang la ya'kuluna ta'am, mereka tidak makan makanan. Wa ma kanu khalidin, dan tidaklah mereka kekal. Tsumma shadaqnahumul wa'da, kemudian kami benar, kami menepati kepada mereka janji. Fa anjaynahum, lalu kami selamatkan mereka. Wa man nasya, dan siapa saja yang kami kehendaki. Wa ahlaknal musrifin, dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas. Baik, kita lihat lagi dari ayat 7. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskanlah pada orang-orang yang mengingkari kerasulan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok nabinya manusia biasa, bashar? Allah katakan sebelum engkau juga manusia, yaitu lelaki-lelaki. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan, dan kami tidak mengutus sebelum engkau melainkan para lelaki. Nah, di sini berarti tidak ada nabi perempuan, yang ada lelaki. Ini sebagaimana di satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kamula minar rijal kathirun, banyak yang sempurna di antara lelaki. Siapa? Ya, para nabi, para rasul. Dan dari perempuan tidak ada kecuali 3, yaitu Asiyah istri Fir'aun, Maryam, kemudian Khadijah. Mungkin tingkatannya gitu kali ya, tingkatannya kayak nabi, tingkatan imannya, tetapi ya tidak ada nabi perempuan. Baik, fas'alu ahlal dzikri, maka bertanyalah kepada ahlu dzikri. Apa yang dimaksud dengan kata adzikri di sini atau ahlu dzikri di sini? Di antara para ulama ada yang mengartikan ahlu dzikri yakni ahlul ilmi minal umam, ahli-ahli ilmu dari umat-umat sebelumnya, yakni dari Yahudi Nasrani. Maksudnya tanya kepada mereka, apakah nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia atau malaikat? Lalu ahlu dzikri
Al-Zikru kadang-kadang di Quran maksudnya adalah Al-Quran. Maksudnya adalah Al-Quran, tetapi yang dimaksud di dalam ayat ini bukan itu. Kayak contohnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah turunkan al-dzikra, yaitu Al-Quran yang dimaksud di situ. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang memeliharanya, kami yang menjaganya. Baik, kemudian lanjutannya, wa ma ja'alnahum jasadan. Kami tidak menjadikan para nabi itu jasadan, yakni ajsadan, jasad-jasad yang la ya'kuluna ta'am, yang tidak makan makanan. Artinya para nabi, para rasul, karena mereka adalah bashar, manusia, ya manusia perlu makan, maka mereka juga makan. Wa ma ja'alnahum jasadan. Kami tidak jadikan mereka jasad-jasad yang la ya'kuluna ta'am. Kemudian wa ma kanu khalidin, mereka juga tidak kekal. Artinya kalau ada nabi mati ya karena dia bashar. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga rasul-rasul yang lain ya semuanya manusia. Manusia ya makan, ya minum, ya menikah. Maka ketika ada beberapa rombongan, yaitu 3 rombongan datang menanyakan kepada keluarga Rasul tentang ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya begitu diberitahu tentang ibadah Rasul, mereka kagum dengan ibadah Rasul. Aina nahnu min Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita seberapa ini dibanding dengan Rasul? Nggak ada apa-apanya dong ibadah kita dengan para Rasul. Terus ada yang katakan, kalau saya mau qiyam sepanjang malam. Yang satu lagi, kalau saya akan puasa wala uftir, aku tidak akan berbuka sepanjang masa dia puasa. Yang satu lagi, amma ana, ada aku fala atazawwajun nisa, saya tidak akan menikah dengan perempuan. Kalau sekarang mah ngeri ya, nggak nikah sama perempuan, nikah sama yang berjenggot, berkumis. lebih parah kalau sekarang. Nggak, maksudnya karena kagum melihat ibadah, mengetahui ibadah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu semangatnya timbul, pengen begini begitu. Nah, dia Rasul keluar. Nah, siapa tadi yang ngomong begini begitu? Lalu Nabi katakan, inni akhsyakum lillah wa atqakum lillah. Aku orang yang paling takut kepada Allah. Aku orang yang paling bertakwa kepada Allah. Lakinni, tetapi aku asumu wa uftir. Aku puasa, aku juga berbuka. Wa aqumu wa arqud, aku qiyam, aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, aku juga menikah dengan perempuan-perempuan. Karena itu Nabi katakan, faman sunnati falaisa minni, yang tidak suka dengan sunnahku dia tidak termasuk golonganku. Ya, karena tadi itu rasulnya, semua rasul itu bashar, manusia, ya makan, ya minum, ya. Kemudian juga menikah dan seterusnya. Baik, tsumma shadaqnahumul wa'da, kemudian kami menepati janji kepada mereka, yaitu fa anjaynahum wa man nasha, kami selamatkan mereka dan siapa saja yang kami kehendaki. Yakni ketika kaum mereka mendustakan para rasul tadi, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan azab, Allah janji akan menyelamatkan mereka dan siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, itu ditepati janjinya oleh Allah, dan Allah menepati janji. Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah dengan orang-orang yang beriman, yaitu anak-anaknya sendiri dan mantunya. Itu pun nggak semua ya, ada salah satu yang tidak beriman. Ada yang bilang nggak sabar tuh Nabi Nuh, masa dia berdoa, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara, wahai Tuhanku, jangan kau sisakan seorang pun penduduk kafir di muka bumi. Dikabulkan sama Allah,
nggak sabar minta diadab kaumnya. Sabarlah. Nggak sabarnya seorang nabi tetap saja lebih sabar dibanding dengan manusia biasa. Nabi Yunus alaihissalam yang di Quran dijelaskan, idzahaba mughadiban, ingatlah tatkala dia pergi sambil marah, itu saja tetap lebih sabar dibanding dengan manusia biasa. Karena itu Nabi SAW larang kita mencela Yunus. Itu Nabi Yunus. Nabi Nuh alaihissalam dia berdakwah selama 950 tahun. Ada yang berpendapat itu umurnya, ada yang berpendapat itu lamanya berdakwah kepada kaumnya. 950 tahun nggak ada yang beriman kecuali anak-anaknya, itu pun nggak semua. Sekian lama. Kalau kita, Allah baru berdakwah sebulan orang nggak mau ikut juga udah ini. Udah serah lo deh, masuk neraka terserah, nggak sabar. Jadi tetap saja lebih sabar seorang nabi. Baik, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan azab tadi, maka Allah selamatkan para nabi tadi dan juga pengikutnya. Baik, untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memang tidak dihabiskan seperti umat-umat terdahulu. Nabi dulu minta pada Allah supaya umatnya ini tidak ditenggelamkan, nggak dikirim banjir yang menghabiskan umatnya, dikabulkan oleh Allah. Jadi maksudnya kalau Allah mau itu sekejap saja, tapi jangan juga begini. Ada orang katakan bahwa ya tenang aja, buktinya para nabi dulu mendakwai kaumnya, kalau kaumnya nggak mau dan diturunkan azab, nabinya diselamatkan, pengikutnya juga diselamatkan. Oh begini, kenapa para nabi dan pengikutnya itu diselamatkan oleh Allah? Karena mereka terus amar ma'ruf nahi munkar. Nah kalau kita nggak mau amar ma'ruf nahi munkar ya seperti firman Allah, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu, berhati-hatilah kamu terhadap musibah yang tidak hanya menimpa yang zalim saja di antara kamu. Jadi kalau nggak mau amar ma'ruf nahi munkar, ya bisa yang melakukan kezaliman atau tidak bisa terkena oleh hukuman Allah atau adab Allah di dunia tadi. Itu pentingnya amar ma'ruf dan nahi munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Baik, lanjutannya. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Laqad anzalna ilaikum kitaban. Sungguh kami telah turunkan kepada kamu sebuah kitab. Fihi dzikrukum, yang di dalamnya ada kemuliaan kamu. Fihi dzikrukum, di antara para mufassir kayak sahabat Ibnu Abbas misalnya, dia katakan syarafukum. Di dalam kitab itu, yakni di Al-Quran, ada kemuliaan kamu. Kalau diartikan kemuliaan, ya ajaran Islam itu mengajak kita hidup mulia. Hidup mulia. Saya contohkan, apa Islam melarang manusia melampiaskan syahwatnya? Enggak, Islam enggak larang, cuma ngatur, diatur. Caranya yaitu dengan cara menikah. Maka Allah katakan wala taqrabuz zina, dan jangan kamu mendekati zina. Innahu kana fahisyatan, sesungguhnya zina itu adalah fahisyah, perbuatan yang keji, wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Nah sekarang cara yang diajarkan oleh Allah, nikah. Nikah caranya gimana? Ya seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Nggak kayak kebanyakan yang terjadi sekarang kan ya. Udah lecek baru berangkat ke penghulu. Nggak begitu dong. Jadi ada proses-prosesnya ya. Nador, khitbah, meminang,
Meminang hak orang yang meminang itu cuma ibarat orang jual beli itu cuma panjer saja, nggak lebih dari itu. Karena itu Nabi katakan la yahtibu ahadukum khid ala khidbati akhi. Jangan salah seorang dari kamu meminang pinangan saudaranya. Jadi kalau dia dipinang orang, nggak boleh orang lain pinang. Illa kecuali dia izinkan. Illa ayyadanalah, boleh dia izinkan, dia udah deh, kamu deh yang masuk. Atau dia tinggalkan, dia sudah putuskan pinangannya tadi, baru boleh orang lain meminang. Itu kan mulia kan? Ajaran Islam kalau dijalankan mulia. Coba kalau zina, ya Allah, ya hina dunia akhirat. Akibat dari perzinahan itu masya Allah banyak kan mudaratnya, baik dunia maupun akhirat. Kayak banyak penyakit yang disebabkan oleh seks bebas. Islam mengajarkan yang benar, bagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasul SAW, mulia hidupnya. Suatu ketika saya naik angkot, ada orang di samping saya melihat ya orang-orang yang nggak bener deh, ya kan di pinggir-pinggir kali, di pinggir ya gitu deh tempatnya kan, yang di samping saya nyeletuk, ya Allah, di dunia aja tempatnya kayak begitu, gimana di akhiratnya? Iya, orang yang menjajakan diri itu kan banyak di tempat-tempat yang seperti itu. Gimana di akhiratnya? Saya benar juga nih orang Pak. Nah, coba kalau cara Islam kan indah kan. Orang meminang, terus nikah, diantar oleh sanak famili, handai tolan, disambut sebagai seorang raja. Karena pengantin kan kayak raja ya, mulia. Habis itu dikasih tempat yang indah. Mana ada pengantin digelarin tikar, nggak ada kan ya? Ya biar ya kasur. Kalau kasurnya jelek ya ditutup dengan spray yang bagus, yang diaurin kembang. Oh indah, mulia. Jadi ya biar nggak terlalu kayak kalau namanya pengantin pasti istimewa deh. Ya itu, dan tenang. Karena pahala juga, ibadah juga, sesuai dengan syahwat juga. Itu yang kalau kata Umar bin Abdul Aziz, keju bercampur madu, udah enak, berpahala. Mulia, ajaran Islam mulia. Coba kalau sini, nah, ada teman ngomong, Ustaz, orang yang punya perempuan simpanan, kalau sah sih nggak apa-apa, kalau sah ya, tapi nggak pakai disimpan-simpan lah. Islam nggak ngajarkan apa kawin ngumpet-ngumpet nggak. Itu biasanya sakitnya jantungan. Bisa aja loh. Benar Ustaz, jantungan. Ngapa begitu? Saben istrinya nelpon dia deg-degan, mau bohong apa ini? Dari di mana lagi? Di pasar, deg-degan. Oh sepanjang masa kayak gitu, sakitnya jantung biasa. Dia bener ada orang yang kayak begitu, matinya jantung. Ya itu guyonan. Ya artinya nggak mulia kan? Kelihatannya mulia tapi nggak mulia. Kalau Islam dijalankan mulia. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan kayak Ibnu Abbas, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum, sungguh kami telah turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya ada kemuliaan kamu. Artinya kalau Al-Quran ini dijalankan, hidup manusia itu mulia dunia akhirat. Baik, tapi kalau dilanggar, nggak dijalankan, ya udah hidup manusia terhina. Nah, apa yang dilarang oleh Allah itu pasti banyak mudaratnya, dunia dan akhirat. Sekalipun untuk sementara waktu mungkin orang belum tahu apa mudaratnya. Nah,
Dari waktu ke waktu terbukti, ya kayak homoseksual. Ternyata banyak penyakit yang disebabkan oleh itu dunianya, belum di akhiratnya. Perzinahan, HIV, tentu banyak ternyata orang yang yang kena HIV karena seks bebas tadi. Jadi apa yang dilarang Allah pasti ada mudaratnya, sekalipun mungkin sementara waktu orang belum tahu apa mudaratnya. Apa yang diperintahkan Allah pasti ada kebaikannya, ada manfaatnya, sekalipun mungkin orang belum tahu apa manfaat dibalik itu semua. Nah, ini barangkali makna dari di dalamnya ada dzikrukum, kemuliaan kamu. Tapi ada juga Mujahid, dia mengartikan di dalamnya ada hadithukum. Al-Hasan, yani Hasan Al-Basri katakan diinukum, yang di dalamnya ada agama kamu. Baik, afala ta'qil, tidakkah kamu gunakan akal? Tidakkah kamu mengerti? Tidakkah kamu gunakan akal bahwa ini adalah nikmat Allah? Jadi Allah turunkan agama, Allah turunkan ad-din, ya supaya hidup manusia menjadi mulia. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan. Berapa banyak kami telah binasakan min qaryatin, yaitu negeri, yakni penduduk negeri, kanat zalimatan, yang adalah dia zalim. Berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan. Ya, kita disuruh berjalan oleh Allah di muka bumi melihat akibat atau kesudahan dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang tidak percaya dengan Allah dan para Rasul, dan peninggalan mereka, jejak mereka masih ada, sampai sekarang masih ada. Kalau mau lihat bekas Fir'aun juga ada, kaum Tsamud, kaum Ad, kaumnya Nabi Syuaib, kaumnya Nabi Lut yang dulu dibinasakan Allah, masih ada. Baik, Allah ajak kita untuk gunakan akal secara benar. Berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang kami binasakan. Wa ansha'na ba'daha qauman akharin, dan kami adakan sesudahnya kaum yang lain. Falamma ahassu ba'sana idahum minha yarqubun, maka tatkala mereka merasakan siksaan kami, tiba-tiba mereka bergegas lari. La tarkudu, Allah katakan jangan lari. Warji'u ila ma utriftum fi, dan kembalilah kamu kepada kemuliaan, kepada kemewahan yang telah diberikan kepada kamu. Wa masakinikum, dan ke tempat-tempat tinggal kamu. La'allakum tus'alun, supaya kamu nanti ditanya, yakni ditanya apakah kamu sudah mensyukuri nikmat itu atau tidak. Qalu, mereka katakan, ya wailana, duhai celaka kami, inna kunna zalimin, sesungguhnya kami dahulu adalah orang-orang yang zalim. Fama zalat tilka da'wahum, maka terus menerus seperti itu doa mereka, hatta ja'alnahum hasidan, hingga kami jadikan mereka hasidan, terpanen, kayak ibarat tanaman udah dipanen habis, khamidin, dalam keadaan beku, yakni mati atau binasa. Baik, jadi maksud ayat ini adalah kalau umat sekarang tidak diazab di dunia oleh Allah, bukan berarti tidak akan diazab oleh Allah. Ya nanti di akhirat, kalau pada mendustakan ayat-ayat Allah, kalau pada kufur terhadap Allah, terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dulu begitu diturunkan azab, coba lihatlah sekarang, kembalilah ke kemewahan yang telah diberikan kepada kamu, kembalilah ke tempat tinggal kamu, biar nanti kamu ditanya oleh Allah, apa kamu mensyukuri nikmat itu atau tidak. Mereka menyesal sudah. Kalau suami itu menyesal, ya wailana inna kunna zalimin, terus berdoa itu sampai habis tuh mereka, seolah mereka adalah hasidan, ibarat tanaman terpanen, khabidin. Baik, lanjutannya, wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wa ma khalaqnas samaa wal arda, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi,
wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, la'ibin, dengan main-main. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, la'ibin, main-main. Apa maksudnya? Nah, di sini kayak di tafsir Al-Jalalain misalnya, Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengartikan yakni bal dalina ala qudratina. Kami menciptakan langit dan bumi dan seisinya itu bukan main-main, tapi karena kami hendak menunjukkan kekuasaan kami. Wa nafi'ina ibadana, dan karena kami hendak memberikan manfaat kepada para hamba kami. Baik, kemudian kalau Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan seisinya dengan main-main, berarti Allah menciptakan semuanya bil haqqi, dengan tujuan yang benar. Bil haqqi, dengan tujuan yang benar, yaitu sebagaimana misalnya di surah An-Najm ayat 31, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu, liyajziyal ladzina asa'u, karena Allah hendak membalas orang-orang yang berbuat buruk, bima 'amilu, dengan sebab perbuatan yang telah mereka lakukan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan karena Allah hendak membalas orang-orang yang telah berbuat baik bil husna, dengan balasan yang lebih baik. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi dan seisinya bukan bukan main-main, tapi ada tujuannya. Tujuannya yaitu karena Allah nanti hendak membalas itu, mana yang berbuat baik ya dibalas dengan surga Allah, yang berbuat jahat ya dibalas dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, lau aradna an nattakhidha lahwan, kalau saja kami ingin menjadikan lahwan. Lahwan itu artinya permainan. Nah, tetapi ada juga yang mengartikan lahwan itu artinya istri. Nah, itu menurut bahasa orang Yaman. Itu bilisani ahli Yaman, lahwun itu istri. Jadi bisa diartikan ini istri. Kalau saja kami, tapi lau ya, menggunakan kata lau. Kalau lau itu mengandaikan sesuatu yang tidak mungkin. Pokoknya kalau mengandaikan sesuatu yang tidak mungkin itu menggunakan kata lau. Contohnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, andai saja penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, niscaya kami bukakan untuk mereka barokah dari langit dan di bumi. Kok Allah menggunakan kata lau? Ya, sebab itu tentang umat-umat terdahulu yang sudah dibinasakan oleh Allah, kan nggak mungkin kembali lagi. Jadi maka Allah menggunakan kata lau. Walau anna ahlal qura, andai saja penduduk negeri-negeri itu yang telah dibinasakan itu amanu wattaqau dan seterusnya. Demikian juga ini, nggak mungkin Allah mau menjadikan lahwan. Andai saja Allah mau menjadikan lahwan, yaitu istri, latakhadnahu min ladunna, niscaya kami menjadikannya dari sisi kami, in kunna fa'ilin, jika kami mau melakukannya. Maksudnya dari sisi kami maksudnya ya mungkin bidadari atau lainnya, wallahu alam lah. Pokoknya kalau Allah ingin menjadikan istri, Allah jadikan dari sisi Allah sendiri. Dan para tuduhan orang-orang musyrik terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu tuduhan yang batil dan tidak menghargai Allah sama sekali itu. Wa ma qadarullah haqqa qadri, kayak beranggapan Allah punya anak dan seterusnya. Kayak jadi kalau orang musyrik Arab lebih parah lagi. Mereka malu punya anak perempuan, tetapi mereka beranggapan bahwa Allah itu memiliki anak-anak perempuan, yaitu para malaikat. Baik, saya sampai dengan ayat ini, ayat 17. Insyaallah yang akan datang kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya.
Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang ayat tadi atau pertanyaan-pertanyaan lain yang saya bisa. Silakan, tafadhol. Silakan, Pak. Rasulullah pernah bersabda, aku ini kota ilmu. Aku ini kota ilmu dan Ali gerbangnya. Barang siapa datang kepadaku melalui Ali. Tapi ada hadis lain. Tutubu ilmah walau bisin. Itu gimana tuh katanya? Ya. Hadis yang kedua itu dulu. Itu sanadnya dhaif itu hadis itu. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sekalipun di Cina. Nah, kalau misalnya hadis itu sahih, wallah itu hanya ijtihad para ahli hadis saja kalau hadis itu dhaif. Misalnya sahih, makna walau bisin kalau dalam bahasa Arab ya, ini namanya hal. Jadi walau bisin, jadi jumlah ini hal. Hal dalam bahasa itu bisa menerangkan fa'il, bisa menerangkan maf'ul bih. Jadi contohnya laqitu Muhammad, laqitu Aliyan, saya menjumpai Ali qa'iman, dalam keadaan berdiri. Siapa yang berdiri? Bisa Ali, bisa ana, aku. Jadi kalau dalam bahasa Arab, hal ini menerangkan fa'il, bisa juga menerangkan maf'ul. Lalu utlubul ilma walau bisin, apa artinya? Yang pertama bisa dalam arti tuntutlah ilmu sekalipun ilmunya di Cina. Karena maf'ulnya kan al-ilma. Yang kedua utlubul ilma, yakni walau kuntum bisi, sekalipun kamu ada di Cina sana, datang ke Madinah, waktu itu ilmunya ada di Madinah, ada pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi andai saja hadis tadi sahih, itu maknanya yang lebih tepat yang kedua tadi, bukan tuntutlah ilmu sekalipun di Cina, yakni ilmunya di sana, enggak. Maksudnya walaupun tumbisin, sekalipun kamu ada di Cina, dan ilmu yang wajib dituntut itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ilmu yang lain bagaimana? Itu kebutuhan dan bisa menjadi wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fa wajib. Sesuatu yang perkara wajib tidak jadi sempurna kecuali dengannya, maka dia juga menjadi wajib. Jadi pada dasarnya para ulama itu katakan yang wajib itu ya Al-Quran dan Sunnah. Tetapi yang lain-lain itu kebutuhan kita hidup, kebutuhan seorang muslim dan seterusnya, maka bisa menjadi wajib. Jadi kalau yang dimaksud ilmunya di Cina, waktu itu di Cina ya mungkin ilmu pengobatan dan seterusnya, itu tergantung kebutuhan aja, sesuai dengan kebutuhan saja. Tapi Al-Quran dan Sunnah itu wajib kita pelajari. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Wallahu. Jadi yang tentang hati-hati kalau dengan azab yang tidak hanya menimpa pada orang-orang yang zalim saja. Betul. Bagaimana dengan korelasinya dengan kamu tidak akan diazab kalau masih ada orang-orang yang beristighfar. Ya. Dan korelasinya dengan amar ma'ruf nahi munkar gitu. Ya, lafadznya kayaknya bukan selama masih ada, itu enggak. Kalau kamu beristighfar, enggak akan dihadap oleh Allah. Kemudian di satu hadis itu artinya panjang, Nabi katakan atau yusiku ayya'ummakum bi'iqabi. Bisa saja nanti Allah meratakan kamu dengan hukuman Allah, bahwa kita disuruh istighfar, ya. Tapi kalau sudah banyakkan yang maksiat, sekampung yang baik cuma seorang, bisa saja nanti Allah turunkan ada.
Ya pokoknya wajib lah kita amar ma'ruf nahi munkar. Dulu ada orang yang salah dalam memahami ayat yang la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak membahayakan kamu orang yang sesat kalau kamu mengikuti petunjuk. Udah yang penting kita mengikuti petunjuk Allah, nggak akan membahayakan kamu. Kemudian nggak usah amar ma'ruf nahi munkar. Nah itu kemudian diluruskan oleh Abu Bakar, bukan begitu. Gitu. Maksudnya kamu umat Islam ini disuruh mengikuti petunjuk Allah. Kalau umat Islam kuat, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Bukan berarti tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan kalau di surah Al-Maidah Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Bani Israel dilaknat oleh Allah melalui perantaraan lisan Daud dan Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka berbuat maksiat, mereka durhaka dan mereka melampaui batas. Jadi sebabnya dua. Asaw, durhaka, berbuat maksiat, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Kemudian selanjutnya kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Labi sama kanu yaf'alun. Sungguh betapa buruk apa yang mereka lakukan. Nabi SAW jelaskan tentang Bani Israel. Awwalu ma dakhala naqsu ala Bani Israel. Awal mulanya terjadi fitnah pada Bani Israel itu begini. Kalau ada orang berbuat maksiat, diingatkan oleh ulama-ulamanya, ya hada ittaqillah. Hai si fulan, bertakwalah kepada Allah. Tinggalkan apa yang kau lakukan. Bandelnya orang. Besok ketemu lagi, masih begitu lagi. Lama-lama kiainya capek, bukan hanya capek, lebih parah lagi. Fajalasuhum wa akaluhum wa syarabuhum. Nah nih, kayaknya terjadi ya sebagian, tapi yang istiqomah masih banyak. Dia banyak yang fajalasuhum, ulamanya ikut duduk-duduk bersama dengan mereka, wa akaluhum, ikut makan-makan bersama dengan mereka, wa syarabuhum, ikut minum bersama dengan mereka. Udah begini, nah udah hancur udah begini. Fa daraballahu quluba ba'dihim ala ba'd. Allah timpakan, Allah tutup hati yang sebagian dengan yang sebagian. Udah kong kali kong ulamanya dengan pelaku maksiatnya. Nah, naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Lalu dilaknat oleh Allah melalui perantaraan lisan Daud dan Isa bin Maryam. Lalu Nabi ingatkan kita, enggak, kalau kamu tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, bisa kamu terkena seperti yang ditimpakan kepada Bani Israel. Tapi Nabi suruh, la taqirunnahum 'alal haqqi atra. Kamu bawa saudaramu, kamu kembalikan kepada yang benar, biar tidak tertimpa seperti apa yang menimpa Bani Israel. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu dalam Islam salah satu bentuk kepedulian sosial. Jadi kan, yang penting saya baik, saya sholih. Oh, nggak cukup itu. Seorang muslim dituntut menjadi seorang muslim yang baik, tapi juga dituntut untuk menciptakan lingkungan yang baik. Ya, silakan. Baik, kalau tidak ada sampai di sini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Mustafa Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.